adab-adab seseorang setelah kita ketahui bahwasanya ziaratul kubur adalah perkara yang disyariatkan atau perkara yang disunnahkan. Maka adab yang pertama yang diuraikan oleh ulama kita adalah ilqa'ut taslimi ala ahlil kubur wad du'a lahum. Atau du'ai lahum. Maka ulama kita menjelaskan salah satu di antara adab yang perlu diperhatikan tatkala ziaratul kubur adalah ilqa'us salam atau taslim, mengucapkan salam kepada ahlul kubur, kepada penghuni kubur. Berkaitan dengan lafaz-lafaz doa dan salam yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan ziaratul kubur, yang pertama datang dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, di mana hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril lail ila baqi fayaqulu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di malam harinya atau di akhir malam maka beliau itu keluar ke pekuburan Baqi. Karena antara rumah Nabi dengan pekuburan Baqi ini dekat sekali. Kemudian setelah itu dia masuk ke area pekuburan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, assalamu alaikum, keselamatan untuk kalian, daru qaumi mu'minin, tempatnya orang-orang yang beriman. Disebutkan kemudian wa atakum ma tu'aduna godan muajjaluna. Wa atakum, dan telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian apa yang Dia telah janjikan berupa kebaikan, yang pasti kalian akan dapati hal tersebut. Wa inna insyaallahu bikum lahikum, dan insya Allah sesungguhnya kami ini akan menyusul kalian. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahumma gfir li ahlil Baqi, ya Allah ampunilah ahlul Baqi. Dalam sebagian riwayat disebutkan al-gharqa, yang tenggelam. Nah, inilah doa yang salah satu doa di antara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Muslim. Riwayat yang kedua juga datang dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana hadits ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dihasankan oleh ahlul hadits kita, yaitu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, assalamu alaikum daru qaumil mu'minin, sama dengan sebelumnya. Wa inna wa iyyakum mutawa'iduna. Wa inna, bagi kami, wa iyyakum, dan bagi kalian, adalah mutawa'iduna, apa yang telah dijanjikan. Au mutawakiluna, yaitu saling memberikan kebaikan atau syafaat. Wa inna, dan sesungguhnya kami insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bikum lahikun, akan menyusul kalian.
Allahumma gfir li ahli baki al-gharqa. Ya Allah, ampunilah penghuni Baki. Nah, ini diantara bentuk dari doa yang diajarkan. Artinya adalah tak kala kita memasuki area pekuburan, maka yang disyariatkan adalah mengucapkan salam kepada mereka, kemudian mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini hadits yang kedua. Hadits yang ketiga datang dari hadits Buraidah dari an abihi, dari bapaknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ata alal maqabiri, ketika Nabi mendatangi pekuburan di mana saja. Kalau tadi disebutkan dua hadits adalah pekuburan Baki. Kalau ini disebutkan maqabir, dia lebih umum. Maka apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah assalamu alaikum ahlud diyari minal mu'minina wal muslimin. Ini ada sedikit perbedaan dari sebelumnya. Keselamatan untuk kalian ahlud diyar, dari penghuni kubur, dari kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang muslim. Wa inna insyaallahu lalahikun. Sesungguhnya kami akan menyusul kalian, atau sungguh benar-benar akan menyusul kalian. As'alullaha lana walakumul afiyah. Ini bentuk selanjutnya. As'alullaha, saya meminta kepada Allah, lana untuk kami yang ziarah kubur, walakum dan untuk kalian seluruh penghuni kuburan, al-afiyah, keselamatan. Ini hadits yang ketiga dari Buraidah, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, demikian pula Imam Ibnu Majah. Hadits yang keempat datang dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Muslim. Diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebenarnya hampir sama semuanya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimina. Wa yarhamullahu al-mutaqaddimina minna wal mutaakhirin. Ini ada doa selanjutnya yang berbeda. Disebutkan keselamatan untuk penghuni kuburan. Kuburan ini dari kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang muslim. Yarhamullahu, semoga Allah merahmati al-mutaqaddimin, orang-orang yang meninggal duluan. Wal mutaakhirin, dan orang-orang yang meninggal belakangan. Ini dia minta semoga Allah merahmati yang terdahulu dan yang akan datang. Wa inna insyaallahu bikum lalahikun, dan insyaallah saya akan menyusul kalian. Jadi artinya di sini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas di antara adab ketika kita ziarah kubur jelas adalah mengucapkan salam keselamatan untuk mereka. Yang kedua adalah mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Artinya di sini doa itu pun sifatnya kita lihat, kita ingin mendoakan bentuk keselamatan atau mungkin yang lainnya yang kita mintakan kepada mereka. Mintakan kepada mereka. Ini wallahu taala a'lam bissawab. Jadi ini jelas dari keterangan para ulama. Kemudian Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala menguraikan dalam kitab beliau dalam Nailul Autor. Kata beliau wal ahaditsu fiha dalilun. 4 hadits yang telah kita sebutkan itu adalah dalil ala istihbabit taslimi ala ahlil kubur wad du'a ilahum bil afiyah. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, hadits ini semuanya menjelaskan kepada kita tentang disunnahkan mengucapkan salam kepada penghuni kubur dan mendoakan mereka keselamatan. Mendoakan mereka keselamatan. Sehingga ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas dari hadits-hadits ini ulama kita menjelaskan itu sunnahnya. Juga Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan qala ashabuna, sahabat-sahabat kami dari kalangan ulama Syafi'iyah mengatakan wa yustahabbu lizairi
disunnahkan bagi orang-orang yang ziarah kubur ayyaslama alal maqabiri wa yad'u liman yazuruhu wa li jami'i ahlil maqbarah. Kata beliau, Imam An-Nawawi menyebutkan dari ulama-ulama Syafi'iyah, disunnahkan bagi orang-orang yang mengadakan ziarah kubur untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur dan mendoakan mereka bagi orang yang lima yazuruhu, mendoakan yang menziarahinya dan seluruh penghuni kubur. Sehingga kalau ziarah kubur itu bukan doanya hanya terbatas pada keluarganya sendiri, tapi disebutkan doanya secara umum. Walaupun bisa secara umum, kemudian dia ingin mendoakan lebih khusus untuk keluarga terdekatnya juga boleh, tidak ada masalah sebenarnya. Hanya ketika dia sifatnya umum itu sudah masuk semuanya, baik keluarganya ataupun yang lainnya. Adapun sebagian yang kita saksikan saat ini, ketika ziarah kubur, ya yang diziarahi, yang diucapkan salam kepada mereka, yang didoakan kepada mereka hanya keluarganya saja. Nah ini tidak dari ajaran yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sifatnya umum, doakan semuanya. Karena semuanya tentunya mengharapkan doa keselamatan untuk mereka. Ini wallahu taala alam bissawab. Ini wallahu taala alam bissawab. Sini muncul pertanyaan, boleh tidak kita berdoa selain apa yang disebutkan oleh Nabi? Maka Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dari kitab Majmu' beliau menyebutkan dari ulama Syafi'iyah, qala ashabuna, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami mengatakan, wal afdalu ayyakuna salam wad du'a bima sabata fil hadis. Yang paling utama, tentunya yang paling terbaik adalah apa yang disebutkan oleh Nabi. Yang paling terbaik. Tetapi bukan berarti dilarang untuk doa yang lainnya. Kita ingin mendoakan, ya Allah, mudahkanlah seluruh penghuni kubur ini, luaskanlah kuburannya, berilah kenikmatan, selamatkanlah dia dari azab kubur. Itu bisa. Ini wallahu taala alam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ketika kita mendoakan, apakah disyariatkan mengangkat kedua tangan atau begini saja, biasanya kita seperti itu, tangannya lurus ke bawah, tundukkan kepala. Nah ini dibahas oleh para ulama rahimahullahu taala, di mana diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika muncul pertanyaan ini, maka para ulama, hal yajuzu raf'ul yadain hina yad'u li ahlil kubur, apakah boleh mengangkat kedua tangan tatkala kita mendoakan penghuni kubur? Maka para ulama mengatakan yajuz, boleh. Dalilnya adalah hadits Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hanya saja para ulama sedikit mempermasalahkan hadits Aisyah ini. Ada sedikit keterangan berkaitan hanya dengan lafaz mengangkat tangan secara khusus pada saat berdoa ziarah kubur. Hanya saja para ulama menjelaskan bahwasanya dalil-dalil secara umum itu membolehkan ketika berdoa adalah mengangkat tangan. Maka itu juga bisa digunakan saat doa untuk penghuni kubur. Nah, kenapa bisa seperti itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Seandainya hadits Aisyah ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu sahih,
Ini tentunya berkaitan dengan ziarah kubur. Tapi ternyata hadisnya ada kelemahan. Ada kelemahan. Kenapa disebutkan kata lafadz raf'ul yadain itu tidak diketemukan. Kalau doanya iya, hanya mengangkat tangannya itu secara khusus. Maka tentunya dalam kondisi seperti ini kita berdalil dengan biumumi dalil, dengan keumuman dalil. Berdoa, ngangkat tangan, boleh. Tapi kalau seandainya ada yang orang berdoa, mendoakan penghuni kubur tanpa mengangkat tangan pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi dalilnya adalah keumuman hadits mengangkat tangan dalam doa. Di mana diterangkan dari hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yastahi minal abd. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu malu dari hambanya. Yarfa'u yadai, dia mengangkat kedua tangannya hina yada'u, ketika dia berdoa. Tsumma yarudduhuma habwan, kemudian dia kembalikan dalam keadaan kosong. Nah ini dalil secara umum. Ini wallahu ta'ala bisa. Jadi boleh ya mengangkat tangan, boleh tidak, dalam masalah insyaallah. Kemudian selanjutnya, apakah ketika kita mendoakan penghuni kubur ini mengharuskan kita menghadap ke arah kiblat atau tidak? Misalnya kita datang dari arah barat, pintu pekuburan ini arah barat, kuburannya tentunya ke arah timur. Ketika kita berdoa, bolehkah kita menghadap ke timur atau harus membelakangi kuburan? Karena kita harus menghadap ke arah kiblat. Nah, ini termasuk bentuk pertanyaan yang tentunya muncul ketika kita mendoakan gimana. Kalau pas pintu arah kuburannya dari arah timur, kita masuk dari arah timur ke arah pekuburan, itu aman. Karena pasti kita menghadap ke arah kiblat. Yang dari masalah kalau kita dari arah barat, kuburannya di arah timur. Berarti kita berdoa membelakangi kiblat. Nah, ini dibahas oleh para ulama kita, hal yajuzu istiqbalul kubur hina du'a laha. Pertanyaannya, apakah boleh menghadap ke kuburan tak kalah berdoa kepada mendoakan penghuni kubur, atau harus menghadap ke arah kiblat? Maka diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan, qala Syekh Al-Albani rahimahullahu taala fi ahkamil janaiz. Syekh Al-Albani menyebutkan dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz, la yastakbilu al-kubur hina du'a. Jadi tidak perlu menghadap ke kuburan ketika mendoakan dia atau menggunakan penghuni kubur. Bal yastakbilul Ka'bah, tetapi menghadap ke arah Ka'bah lah. Menghadap ke arah Ka'bah lah. Ini wallahu ta'ala alam bissawab. Ini dari keterangan beliau. Karena kenapa? Beliau menerangkan ad-du'a'u huwal ibadah. Karena doa itu adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Sehingga kata beliau adalah diupayakan menghadap ke arah kiblat. Demikian pula uraian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa idza aradat du'a tahawwala an maudi'ihi wastaqbalal kiblah. Kata Imam An-Nawawi, kalau memang memungkinkan untuk itu, ya sudah, berputar arah menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat, bukan menghadap ke arah kuburan, bukan menghadap ke arah kuburan, tetapi menghadap ke arah kiblat. Wallahu taala a'lam bissawab. Itu yang kita dapatkan dari keterangan dari ulama kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Saya kira itu yang penting kita ingatkan di sini. Jadi didoakan dan diucapkan salam kepada mereka. Ini yang pertama. Yang kedua adalah adamu istihbabi qiraatil Quran fil qabr inda ziyarah.
Tidak ada syariat baca Quran. Tidak ada disyariatkan membaca Al-Quran. Nah, berbeda dengan kondisi atau keadaan umat Islam saat ini. Ketika ziarah kubur, bawa tukang baca-baca. Kalau baca-bacanya mendoakan dengan mengucapkan salam, fahadalah ba'sabi, maka itu tidak ada masalah. Yang biasanya adalah membacakan surat Yasin. Nah, ini pada umumnya terjadi seperti ini. Padahal perlu diingat di sini, termasuk ini Yasin ini adalah surat pamungkas di tengah masyarakat. Ketika ada orang meninggal, Iqra lil mayyitikum Yasin, atau lakinu mautakum biyasin. Talkinlah orang yang ingin meninggal di antara kalian dengan surat Yasin. Jangankan mau meninggal sekalipun, tetap dibacakan Yasin. Bahkan ziarah kubur Yasin, malam Jumat Yasinan. Ini Yasinan, berarti ini luar biasa ini surat Yasin. Padahal kalau diingatkan bahwasanya surat Yasin ini sama dengan surat-surat Al-Quran yang lainnya. Yang sebenarnya ayat dari Al-Quran yang paling pamungkas itu ayatul kursi. Itu yang paling pamungkas sebenarnya. Hanya saja wallahu ta'ala bisawab, hadits-hadits yang menjelaskan tentang keutamaan surat Yasin, semuanya itu haditsnya lemah, tidak ada yang sahih. Jadi kata para ulama berkaitan dengan surat Yasin ini adalah semuanya lemah. Jadi dia sama dengan ayat-ayat yang lainnya. Ketika kita baca dapat pahala dari bacaan kita, itu dapat. Adapun dibacakan kepada jenazah, baik ingin meninggal, setelah meninggal, ziarah kubur, itu tidak ada manfaatnya. Tidak akan ada manfaat dari itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sehingga ini perlu kita perhatikan ya, berkaitan dengan adamu istihbabi qiraatil Quran fil qabr. Tidak boleh membaca Al-Quran di kuburan. Itu tidak ada. Indah ziarah, ketika mengadakan ziarah kubur, itu tidak ada tuntunan, tidak ada ajaran dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah ini. Berkaitan dengan masalah membaca Al-Quran. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Ahkamul Janaiz, qiraatul Quran inda ziyaratiha mimma la aslalahu fis sunnah. Kata Imam atau Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, membaca Al-Quran saat ziarah kubur itu termasuk hadits yang tidak ada asal usulnya atau tidak ada tuntunannya dalam syariat. Tidak ada tuntunannya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada kata beliau adalah balil ahaditsul mazkuratu fil mas'alatis sabiqah. Yang ada kata beliau adalah mengucapkan salam dari hadits-hadits yang ada, iya. Kalau baca Al-Quran tidak. Seandainya membaca Al-Quran ini ketika ziarah kubur itu kebaikan, maka tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan itu. Kalau Nabi tidak laksanakan, mungkin khulafaur rasyidin itu akan kerjakan, atau sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akan laksanakan. Tapi ini nyatanya tidak ada. Tidak ada seperti itu. Bahkan kalau kita lihat berkaitan dengan masalah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan perumpamaan rumah yang penghuninya itu tidak pernah terdengar bacaan Al-Quran di dalamnya, maka Nabi itu sebutkan seperti kuburan. Nah, berarti kalau dibacakan Al-Quran berarti tidak sama. Nah ini, jadi ini jelas dari hadits-hadits yang ada, sehingga ulama kita menjelaskan berkaitan dengan ini. Seperti hadits Abu Hurairah riwayat Imam Muslim,
Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taj'alu buyutakum maqabirah. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Maksudnya bagaimana? Kok rumah dikatakan seperti kuburan? Adalah di mana di rumah itu tidak pernah terdengar bacaan Al-Qur'an. Fa inna syaitana yanfiru minal baitil lati yuqra'u fihi surat al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan lari ketakutan dari rumah yang dimana di rumah itu dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Ini hadits jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan isyarat kepada kita ila annal qubura laysat maudi'an lil qiraati syar'an. Itu tidak ada syariat membaca Al-Quran di kuburan. Tidak ada syariat. Disebutkan dalam hadits yang lainnya dari hadits Abdullah bin Umar riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu fi buyutikum. Salatlah di rumah-rumah kalian. Wala tattakhiduha qubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Ini jelas dari sini. Tidak ada bacaan Quran, tidak ada salat di situ. Kapan rumah tidak pernah dijadikan tempat sholat sunnah, tidak pernah terdengarkan bacaan Al-Quran di situ, maka seperti kuburan, maka seperti pekuburan. Demikianlah diterangkan oleh ulama kita rahimahullahu ta'ala. Diterangkan dari ucapan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, seorang alim ulama namanya Abu Dawud Ad-Dhahiri. Beliau mengatakan sami'tu, dia mengatakan saya mendengar Ahmadah su'ila an qiraati indal qabr. Ketika Imam Ahmad ditanya apakah boleh membaca Al-Quran di kuburan, faqala la, boleh. Ini kata beliau. Ini wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tidak ada tuntunan dan syariat dari agama kita ketika ziarah kubur adalah ada bacaan Al-Quran di situ. Yang ada adalah hanya salam. Hanya salam. Terus adab yang ketiga. Jadi ini tidak ada ya. Tidak ada apalagi menyewa pembaca Al-Quran. Dia sewa qari atau hafid, penghafal Quran. Itu juga tidak akan ada manfaatnya. Ini wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian yang adab yang ketiga berkaitan dengan orang yang mengadakan ziarah kubur, yajuzu lis-sa'ir al-qu'uda al-qa'im wal mashi hina ziarah. Bagi orang yang mengadakan ziarah kubur, boleh bagi mereka itu duduk. Boleh bagi mereka itu berdiri. Boleh bagi mereka itu berjalan. Jadi ya terserah dari yang ziarah kubur ini, boleh. Mau berjalan, mau berdiri, mau duduk juga boleh. Ini wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan qala al-Hafidz Abu Musa Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, di antara adab-adab ziarah kubur az-zairu bil khiyar. Orang yang ziarah kubur itu dia boleh memilih. Insya'a zara qa'iman wa insya'a qa'ada. Kalau dia mau duduk silahkan, kalau dia mau berdiri silahkan, kalau dia mau berjalan silahkan. Tidak ada masalah. Ini kata beliau. Jadi kalau dia ingin ziarah kubur, dia hanya jalan keliling, atau dia mau duduk-duduk, atau dia mau berdiri, maka ini tidak ada masalah. Ini wallahu ta'ala alam bissawab. Ini tidak mesti harus ziarah kubur harus duduk, tidak. Ini wallahu ta'ala bissawab. Bahkan sebagian para ulama mengatakan seperti Anda menziarahi saudara-saudara kalian yang masih hidup. Saya kira itu. Yang keempat adalah ini
khala'a an-na'la inda dukhulil maqbarah. Jadi seseorang yang di antara adab ini adalah melepas sendal sepatu ketika masuk area pekuburan. Jadi dia harus lepas sendalnya atau sepatunya. Walaupun sendal mahal, sepatu mahal tetap harus dilepas. Ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa biasanya kalau kita lihat orang-orang mengantar jenazah ke pekuburan, biasanya yang kita lihat itu yang pakai sendal adalah tangannya. Artinya dia pegang. Nah, itulah sebenarnya seperti itu. Tidak diperbolehkan dalam syariat adalah memakai sendal masuk ke wilayah atau area pekuburan. Masuk pintu berarti lepas sendal atau sepatu. Bahkan ini sebagian para ulama menyebutkan ini hukumnya haram. Wah, ini lumayan keras ini kalau ini. Adalah diharamkan memakai sendal ketika memasuki area pekuburan. Ini diharamkan untuk memakai hal tersebut. Ini wallahu taala alam bissawab. Dalil yang diterangkan oleh ulama kita adalah hadits yang panjang dari hadits Bashir Ibnu Khasasiyah, riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasai, Imam Ahmad dan yang lainnya. Beliau mengatakan, bainama ana amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bercerita, tatkala saya jalan-jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka faqala ya ibna khasasiyah, wahai anaknya khasasiyah, ma tangkimu 'ala Allah. Jadi langsung Rasul mengatakan, ya ibnu khasasiyah, ya ibna khasasiyah, tidak mungkin engkau mencelah Allah. Langsung Rasul katakan seperti itu. Faqultu ya Rasulullah, ma ankimu 'ala Allahi syai'a. Tidak mungkin saya akan mencela Allah. Maka beliau mengatakan, kullu khairin qad atani Allah. Seluruh kebaikan Allah telah berikan kepadaku. Maka famarra ala maqabiril muslimin, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melewati pekuburan orang-orang yang beriman, faqala adraka haula'i khairan katsira, mereka ini dapatkan kebaikan yang banyak. Tsumma marra ala maqabiril musyrikin, setelah itu Nabi melewati pekuburan orang-orang musyrik, faqala sabaqa haula'i khairan katsira, telah berlalu kebaikan untuk mereka. Tidak ada lagi dia dapatkan di sini. Nah, ini bahayanya orang-orang musyrik. Jadi Nabi ketika melewati kuburan orang-orang musyrik, maka Rasulullah mengatakan telah berlalu kebaikan bagi mereka. Artinya sudah selesai. Dengan kematian dia bukan lagi kebaikan yang dia dapatkan ketika meninggal di atas kesyirikan. Tidak ada lagi. Maka setelah itu disebutkan qala faltafatu atau faltafata fara'ah rajulan atau faltafattu fara'ah rajulan yamshi bainal maqabir fi na'lain. Nah, ini dia syahidnya di sini, inti pembahasan. Kemudian saya menoleh. Maka fara'ah rajulun atau faltafata, Nabi itu menoleh. Fara'ah rajulan, dia melihat seseorang yamshi bainal maqabir, kuburan ini. Fi na'lai, dia memakai sendal, kedua sendalnya. Faqala ya sahiba sibati yatain, wahai pemilik sendal, al-kihima, buang atau lepaskan kedua sendalmu. Ini kata beliau. Kemudian setelah itu disebutkan waihaka al-kihima, celaka engkau, lepaskan keduanya. Ini langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanadhara ar-rajulu, maka orang ini balik. Falamma arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khala'ahuma farama bihima. Tatkala dia lihat, dia menoleh, dia lihat ternyata Nabi menegurnya, dia lepas kemudian dia lempar.
Nah, artinya di sini jelas jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ini adalah disyariatkan untuk melepaskan sendalnya ketika masuk ke wilayah pekuburan. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, wa fi dzalika dalilun ala annahu la yajuzul masyi atau al-masya baina al-kubur bin na'lain. Hadits ini menjelaskan tentang tidak bolehnya berjalan di area pekuburan dengan memakai sendal atau yang semisal dengan itu. Ini wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang jelas dari keterangan ulama kita rahimahullahu taala. Jadi tidak dibolehkan untuk memakai sendal. Tidak dibolehkan. Sampai di sini para ulama mengatakan adalah hal yang diharamkan. Hal yang diharamkan. Ini wallahu taala alam bissawab. Kemudian di akhir diterangkan bahwasanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan an-nahya atau illatan nahyi bisababin ni'al adalah diterangkan berkaitan dengan sebab larangan memakai sendal dari ketika memasuki area pekuburan ini. Maka beliau mengatakan wa man tadabbara nahyan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil julus al qabr wal i'tikad alai wal wad' ulima anna nahya idza kana ihtiraman li lisakaniha. Kata beliau adalah bentuk pemuliaan, penghargaan dan penghormatan kepada area atau penghuni kubur atau tersebut. Ini wallahu ta'ala bissawab. Ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Demikian pula keterangan dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata beliau wal aqrab anna nahya min babil ihtiramil mayyit atau al-mauti. Adalah bentuk pemuliaan kepada mereka, bentuk pemuliaan kepada mereka. Jadi ini yang sehingga dilarang untuk memakai hal tersebut. Ini wallahu taala alam bissawab. Nah, ini saya tambahkan sedikit lagi insyaallah. Muncul pertanyaan. Pertanyaannya bagaimana? Gimana kalau area pekuburan itu banyak duri? Atau sesuatu yang bisa membahayakan atau kondisi yang sangat panas. Misalnya di pekuburan ini rata-rata di kerikil yang panas. Atau duri-duri yang biasanya area pekuburan ini tidak terurus. Mungkin dipangkas rumput-rumputnya ini tapi dipotong ini jadi artinya tajam. Kira-kira bagaimana kalau begini? Maka dibahas oleh para ulama idza kana yahtaju ila na'li ka yakuna syauq aw shiddatal hararah hallahu ay yalbasan na'al wa yamshi bihi ilal kubur. Kata para ulama begini, jika memang dibutuhkan sendal karena banyaknya duri. Jadi pembahasan-pembahasan agama berkaitan dengan ini para ulama itu sudah bahas. Ini ketika ini dia bahas mereka. Nah, jika memang dibutuhkan sendal, kenapa? Karena banyaknya duri-duri yang bisa mengganggu atau menyakiti, atau karena syiddatal hararah, karena cuaca yang sangat panas. Apakah boleh memakai sendal kemudian berjalan di antara pekuburan tersebut? Maka siapa? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala disebutkan dalam kitab beliau. Kata beliau wal afdalul insan ay yakhla'a na'laihi idza masya bainal kubur. Tentunya ini yang disyariatkan adalah melepas sendal-sendalnya ketika seorang itu masuk ke wilayah pekuburan. Illa li hajatin. Kecuali kalau memang dibutuhkan, diperlukan. Maka boleh. Kata beliau imma ayyakuna fi maqbarati syaukun aw shiddatu hararah
au bar au hasa yu'adzir rajul au nahwa dzalik atau nahwi dzalik. Jika kata beliau di kuburan itu banyak duri-duri, banyak cuaca yang sangat panas, batu-batuannya sangat panas. Bahkan disebutkan bahwasanya di tempat itu dingin sekali kalau tidak memakai ini. Atau di tempat itu banyak kerikil-kerikil yang bisa, ya kalau tidak pakai sendal ini sakit. Atau yang semisal itu, maka beliau mengatakan fala ba'sa ayyal basa al-hidha wa yamshi bihi bainal kubur. Maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menyebutkan anna tahrima la yaf'alu illa idza kana lid darurah wal karaha fala ba'sa yaf'ala idza kana li hajah. Jadi kata para ulama bahwasanya itu tidak boleh dilakukan kecuali memang perkara yang darurat atau memang karena keperluan dibutuhkan. Karena sebagaimana diterangkan bahwasanya masalah memakai sendal sepatu ke area pekuburan adalah perkara yang diharamkan, maka tidak boleh kecuali memang itu perkara yang memang mendesak untuk itu. Baru bisa. Ini wallahu taala alam bissawab. Ini yang kita dapatkan dari adab ketika ziarah kubur. Di antara beberapa yang kita sebutkan. Nah, masih banyak ya, masih bisa satu kali pertemuan insyaallah untuk ini. Jadi sabar-sabar, ini masih ada beberapa adab yang lainnya. Jadi bagaimana Pak Ustadz ke kuburan bawa bunga? Nanti kita bahas insyaallah. Ini dulu. Ya Allahu ta'ala bisawab. Kan ini ada beberapa masih banyak. Ini kita bagaimana hukumnya menduduki. Tadi kata Pak Ustadz boleh duduk ketika ziarah, boleh berdiri, boleh berjalan. Pertanyaannya boleh tidak kita duduk di atas kuburan yang sekarang ini? Bagus. Atau diinjak, atau sekedar kita bersandar, tidak duduk tapi kita sandari. Nah, ini nanti akan kita bahas. Atau melangkahi atau menginjak, ini juga akan kita bahas berkaitan dengan ini insyaallah taala. Wallahu taala bissawab. Mungkin ada yang ingin tanyakan, ada yang kurang jelas insyaallah taala. Ya, ini masih satu kali pertemuan selesai insyaallah taala berkaitan dengan ziaratul kubur. Setelah itu baru kita akan carikan pembahasan yang lainnya insyaallah taala. Ada pertanyaan di sini. Apakah ucapan salam hanya berlaku saat kita ziarah atau tak kala kita lewat? Artinya ada pekuburan sepanjang jalan kayak sebelah sini, ini kan pekuburan di samping, poros lewat. Apakah ketika seperti itu kita salam? Maka ini tidak. Yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita memang meniatkan khusus untuk ziarah. Untuk ziarah. Kecuali kalau kita misalnya lewat jalan kaki, kita mampir, ucapkan salam baru lewat, ya bisa. Tapi memang masuk ke wilayah pekuburan tersebut. Beda kalau kecuali kalau misalnya kita lewat di, biasanya ada jalan pas di tengah-tengah kuburan, tengahnya ini kiri kanan, maka ini boleh mengucapkan salam di situ. Tapi kalau di jalan umum seperti ini maka tidak disyariatkan seperti itu kecuali kita singgah. Itu wallahu ta'ala bissawab. Iya, saya kira itu. Ada yang lain? Saya ada waktu. Iya, fadhal. Ada yang lain mau tanyakan? Fadhal. Ini ada pertanyaan Ustaz. Pertanyaannya cukup panjang. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, apa izin bertanya? Apakah diperbolehkan menaikkan kuburan? Maksudnya qadarullah, kuburan kakek-kakek dan nenek-nenek dan beberapa keluarga yang telah mendahului kami. Qadarullah, di kuburan itu jika musim hujan sering banjir sehingga lama-kelamaan kuburan itu tenggelam dan ada yang tidak terlihat mana tanda kuburan si fulan atau fulana. Dari hal ini keluarga anak, orang tua kami menaikkan kuburan, artinya sehingga ada tanda kalau ini kuburan keluarga kami. Bagaimana hal itu Ustaz? Atas udur hal itu, dan apakah ada solusi lain? Dan mohon nasihatnya bagi anak agar anak bisa menasihati
ibu, bapak serta keluarga lain. Pernah sudah saya kasih tahu bahwa hal itu tidak boleh. Namun karena seringnya banjir, maka orang tua dan keluarga yang lain tetap berisi keras dengan pendapat dinaikkan kuburan atau disemen diberi izin. Mohon nasihat dan penjelasannya, Ustaz. Iya, nanti ini akan datang ya berkaitan dengan masalah membangun kuburan, itu jelas tentang larangan hal tersebut. Hanya berkaitan dengan karena banjir, apakah itu menjadi udzur? Kan pembahasannya di situ. Apakah karena kuburannya terendam kemudian disemen dengan ini? Nah, ini kembali ke pertanyaannya, apakah banjir ini menjadi udzur? Kuburan itu bisa diangkat? Sebenarnya kalau masalah diangkat artinya ditimbun, ditambah timbunan naik untuk tinggi, karena memang tempat itu misalnya rawan banjir atau daerah banjir, dia naikkan dengan kuburan-kuburan yang lainnya, dia timbun tambah tanahnya supaya lebih tinggi, maka sebenarnya tidak ada masalah. Tapi semuanya seperti itu. Kemudian lurusnya naik itulah dipasai bahwasanya ini adalah kuburan. Kalau itu tidak ada masalah. Ada berkaitan dengan alasan tadi kemudian di semen, dibangun dengan ini, maka itu tidak dibolehkan. Karena itu bukan udzur. Banjirnya ini menjadikan udzur untuk di semen, maka itu tidak. Karena larangan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang membangun kuburan ini keras. Itu keras. Ini wallahu taala alam bissawab. Jadi itu berkaitan masalah ditimbun naik ditinggikan dengan diratakan semuanya, ditimbun kemudian diberi tanda kuburan di sini, maka itu tidak ada masalah. Itu wallahu taala bissawab. Iya. Ini tentunya tugas kita semuanya untuk memberikan nasihat berkaitan dengan ini. Kenapa? Karena jauhnya kita dari ilmu sehingga terkadang kita seperti ini kejadiannya. Ini wallahu taala bissawab. Ya, saya kira itu. Cukup ya, sudah selesai insyaallah taala. Nanti kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Masih ada pembahasan berkaitan dengan masalah bunga-bunga, bawa lampu, penerang, ini ada semua nanti dibahas insyaallah taala di sini. Apakah boleh atau tidaknya? Ini semuanya akan disebutkan insyaallah taala. Ya, saya kira cukup. Wallahu taala bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.